Lembaga Kemudarian Rakyat Lekra itu. Lekra Onderbu Partai Komunis Indonesia. Setiap penampilan ludruk selalu mengangkat cerita Sunate Malaikat Jibril. Oke. Kemudian matine Gusti Allah. Seperti itu, Pak? Ya. Kemudian dihadapi dengan pihak keamanan, dia tampil para gerwani itu dengan tanpa pakaian. Dengan tanpa pakaian mereka menari-nari di depan para petugas keamanan. Belum peristiwa Kanigoro, di mana anak-anak pelajar Islam Indonesia PI sedang mengadakan mental training di tengah malam hari diserbu oleh pemuda rakyat, oleh VTI itu. Semua diabrak-abrik dan Al-Quran dimasukkan dalam karung diinjak-injak. Ternyata itu adalah gerwani gitu loh. Gerwani pada diberi minum, diberi makan. Setelah diberi diminum, diberi makan, ya mereka kelepar mati gitu. Ada yang sempat disembelih segala macamnya. Saya selalu bilang itu saya dari tembakan dari bawah belum sampai kuat belum. Oh jadi di sini ada Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Kali ini kita sedang berada di segmen Menolak Lupa. Jajah Malam sedang berada di kota Surabaya. Kita mendatangi salah seorang narasumber yang akan mengupas tentang apa yang sebenarnya terjadi di tahun 1965. Jadi kali ini, seperti sebelumnya, gue sempat menampilkan narasumber, karena ini ada kedua belah pihak ya, bisa kita bilang kanan dan kiri. Pihak kiri sudah kita beri kesempatan untuk berbicara sesuai dengan perspektifnya. Hari ini, gue juga akan mempersilahkan dari pihak kanan untuk berbicara sejarah sesuai dengan kacamatanya. Dimana dari semua yang kita rangkum di sini, kita bisa melihat sejarah apa yang sebenarnya terjadi tanpa harus menyudutkan pihak yang kiri ataupun kanan. Kita sebagai generasi muda harus tahu apa yang pernah terjadi di bangsa kita dengan secara utuh dan real dari kedua belah kacamata sisi. Hari ini gue akan memperkenalkan seorang saksi sejarah yang mengalami langsung di tahun 1965 dan mengapa bisa sampai separah itu dari sudut pandang beliau. Langsung aja biar beliau memperkenalkan dirinya sendiri. Dengan Bapak siapa, maaf? Bapak Arukat Jaswadi. Bapak Arukat Jaswadi, sehat Ya, Pak? alhamdulillah. Aduh, Bapak Arukat Jaswadi ini kalau boleh tahu, sekarang sudah memasuki usia berapa Pak? Saya sudah memasuki usia 78. 78 tahun. Iya. Artinya memang Bapak mengalami persis di era itu Pak ya? Betul. Jadi gini Pak, saya sebagai generasi yang besar di tahun 2000-an Pak ya, Iya. karena banyak sekali informasi yang silih berganti masuk di kami yang menyatakan bahwa 65 itu adalah konflik internal Angkatan Darat
Iya. yang dimana militer memprovokasi orang-orang kaum kanan untuk menghajar PKI. Iya. Karena sebelum itu semuanya damai saja, tidak pernah ada apa-apa. Iya. Sehingga peristiwa meletus tiba-tiba militer memprovokasi masyarakat seperti NU, Banser, dan lain-lain untuk mengejar mereka. Apakah betul seperti itu Pak dari sudut pandang Bapak? Saya kira pendapat demikian tadi itu tidak benar sepenuhnya. Tidak benar sepenuhnya Pak ya? Ya. Karena memang sebelum terjadi peristiwa G30 SPKI tahun 65 itu sudah ada kondisi yang memang diciptakan oleh para politisi yang berhaluan kiri, berhaluan komunis. Misalnya dengan memancing bagaimana umat Islam itu marah. Di antaranya dengan jalan lembaga kemudaraan rakyat. Lekra itu. Lekra Onderbu Partai Komunis Indonesia. Setiap penampilan ludruk selalu mengangkat cerita sunati malaikat Jibril. Oke. Kemudian matine Gusti Allah. Seperti itu Pak? Ya, itu. Setiap penampilan ludruk selalu begitu. Mengolok-olok Islam ya? Ya, itu merupakan penghinaan ya, Iya. langsung terhadap agama Islam. Oke. Namun demikian umat Islam bisa menahan diri ya, bisa menahan diri. Tapi persoalannya itu bukan itu saja. 65 itu diawali dengan penjaraan tanah-tanah milik pondok pesantren. Misalnya pondok pesantren Gontor yang digunakan oleh pondok pesantren Putri di Desa Mantingan, Ngawi itu. Itu demikian sudah mau panen, mereka babati padinya itu. Ini oleh BTI berarti? Oleh Barisan Tani Indonesia. Iya, BTI. Oleh BTI. Oke. Ya. Kemudian ada peristiwa jengkol. Peristiwa jengkol itu di daerah Kediri, di mana perkebunan milik negara juga dibabat habis. Walaupun dia sudah membabat habis tanah perkebunan itu, kemudian dihadapi dengan pihak keamanan, dia tampil para gerwani itu dengan tanpa pakaian. Dengan tanpa pakaian mereka menari-nari di depan para petugas keamanan. Itu di Desa Dengkol. Itu benar Pak, seperti itu? Iya, memang betul demikian. Oke. Itu. Bukan yang melakukan itu adalah Gerwani. Gerwani itu adalah Gerakan Wanita Indonesia Onderbu daripada PKI. Itu. Nah, kalau sekarang ini dia berteriak-teriak katanya dia jadi korban itu di YouTube itu ada seperti itu. Itu adalah kebohongan. Dia menutupi sejarah yang pernah sejarah yang pernah mereka lakukan. Itu peristiwa di Jengkol. Belum peristiwa Kanigoro, di mana anak-anak pelajar Islam Indonesia PI sedang mengadakan mental training di tengah malam hari diserbu oleh pemuda rakyat, oleh BTI itu. Semua diabrak-abrik dan Al-Quran dimasukkan dalam karung, diinjak-injak oleh para BTI itu. Itu.
Ini kemudian ada peristiwa lagi yang ada di Bandar Betsi. Bandar Betsi, Iya, Medan ya. di Medan. Ya persoalan perkebunan juga. Raja Suyono kan oleh PKI. Dicangkul itu Iya, yang itu diantaranya adalah yang saya ingat adalah namanya cukup terkenal dia dari kelompok kiri. Itu saya lupa namanya. Tapi jelas ada peristiwa Bandar Betsi di mana Raja Sujono oleh tokoh-tokoh pemuda rakyat dan negarawan. Ini adalah test case yang dilakukan oleh PKI. Jauh mana orang Islam memberikan reaksi kan begitu. Tiba-tiba kemudian ada upaya menyudutkan TNI dan mengatakan bahwa TNI itu akan melakukan kudeta dengan membentuk Dewan Jenderal atas dasar bukti Dokumen Bilqis. itu. Gitu. Nah, ini fakta di mana PKI memang sengaja menyiapkan diri untuk melakukan kudeta tahun 65 itu. Gitu. Tapi kudeta itu kan akhirnya dapat digagalkan karena memang antara TNI sendiri pada saat itu memang diakui TNI ada yang berpihak pada PKI, di antaranya ada Saparjo, kemudian Untung Letkol Untung itu, kemudian ada dari Angkatan Udara Umar Dhani, ada wakil dari Umar Dhani itu yang kebetulan akrab dengan saya, orangnya sering kali ikut seminar-seminar, tapi dia adalah tokoh PKI itu. Ini sehingga pada saat itu terjadilah kemarahan rakyat ya, kemarahan rakyat, di mana yang paling besar peranannya adalah umat Islam, terutama dari NU dan Banser. Ya, tentunya mereka demikian ini bukan tanpa sebab, karena dia yang memulai dan dilawan dan dia kalah. Konsekuensinya dia ya harus membayar atas perbuatan yang mereka lakukan, seperti Jepang dengan sekutu pada saat Perang Dunia Kedua. Jepang yang mulai perang dihancurkan oleh sekutu, bukan kemudian Jepang minta sekutu supaya sekutu minta maaf dan dia minta ganti rugi, bukan. Ya semestinya Jepang akhirnya membayar pampasan perang itu gitu. Ini kalau kita menengok masa lalu di mana para jenderal TNI menjadi korban kekejaman PKI yang luar biasa itu gitu. Dan di samping itu kita masih melihat bagaimana peristiwa tahun 48 di mana 108 santri, kiai, dikubur hidup-hidup di Lubang Buaya Suco, Kecamatan Bendo, Magetan. Kemudian di Kresek juga demikian, Madiun juga demikian. Di sini menunjukkan bahwa cara-cara kekerasan, kejahatan kemanusiaan itu sudah menjadi pola yang memang dilaksanakan oleh ajaran komunisme gitu. Menghalalkan segala cara berarti ya. Iya, mereka lakukan segala cara itu gitu. Berarti itu di Jawa Timur sendiri. Saya juga sempat mendengar, apa benar, mungkin Bapak orang Jawa Timur bisa mengkonfirmasi. Ada sekitar 60 lebih anggota Banser itu yang katanya juga dengan cara diracun ya, dan dijebak. Itu betul juga, Pak? Itu peristiwa di Celuring.
Celuring. Iya, Yang itu nama desa. nama desa. Oke. Terus jadinya itu September Oktober. Bukan Septembernya, Oktobernya. Oktober. Tahun 65, ya. Tanggalnya tidak salah, tanggal 18 Oktober. Setelah Jakarta meledak berarti itu. Iya, setelah Jakarta meledak, Oke. ada peristiwa di mana pemuda Ansor itu di sweeping. Heeh. Nah, yang selamat sweeping laporan ke pusatnya Banser. Akhirnya Banser itu mengirim massa 1 truk. Kebetulan truk yang nyopir itu Cina gitu loh. Nah, sampai di desa Celuring, para Banser ini ternyata divyui pohon-pohon yang sudah ditebang itu. Akhirnya berlarian ke desa Celuring. Berlarian di desa Celuring itu mereka diterima oleh Fatayat. Ternyata itu adalah Gerwani gitu loh. Gerwani pada diberi minum, diberi makan. Diberi diminum, dimakan, ya mereka kelepar mati gitu. Ada yang sempat disembelih segala macamnya dan dimasukkan di dalam sumur, 2 sumur, dan sampai sekarang ini masih ada monumennya. Iya, seperti monumen Suco juga ada, Gresik juga ada, kemudian di Celuring juga ada. Bisa kita saksikan anak-anak muda supaya tahu sejarah. Jangan sampai sejarah diputar-balikkan itu. Berarti itu bukan sekedar kabar angin atau hoak ya. Memang ada kejadiannya, ada tuguhnya, dan ada korbannya ya. Iya, betul. Oke, ini pengetahuan baru juga nih Pak ya buat yang pada nonton nih. Dan itu Pak, artinya setelah kejadian itu kan terjadi ibaratnya pemberangusan orang-orang yang diindikasi terlibat 330S maupun underbow-nya. Ini diprakarsai kan kalau yang saya dengar baik dari NU, Muhammadiyah, dan kawan-kawan PNI pun ikut bergabung ya. Iya, ikut bergabung. Dengan militer. Iya, bergabung. Setelah itu Pak gimana Pak ceritanya Pak? Bagi orang PKI yang selamat, mereka melarikan diri ke Blitar Selatan. Pesisir. Ya, ke Blitar Selatan, di situ ada gua-gua. Disitulah tempat mereka melakukan perlawanan balik maksudnya. Tapi dapat dihancurkan oleh Pangdam 5 Brawijaya pada saat itu, Jenderal Muhammad Yasin itu. Operasi Trisula itu yang salah. Betul, yang terkenal dengan Operasi Trisula itu. Ini kalau kita bicara tentang kekejahatan komunis masa lalu ya, baik menjelang tahun 65, saat tahun 65 dan setelah tahun 65 gitu. Nah, sekarang ini ada upaya untuk memutarbalikkan fakta bahwa PKI itu adalah korban bukan pelaku itu. Korban bukan pelaku. Dan sedikit juga kita sayangkan kenapa tahanan PKI di Buru itu dilepas begitu saja, sehingga mereka sempat mengadakan temu rakyat tapol-napol. Selepas mereka dari Buru, ternyata orang-orang PKI mengkonsolidasikan dirinya. Dengan cara gimana tuh Pak? Dengan cara mengadakan diantaranya ada pertemuan tapol-napol di Jakarta. Kalau tidak salah di hotel lupa saya namanya ya. Tadi sudah saya sebutkan. Di hotel tersebut ternyata tapol-napol yang diundang bukan PKI saja, ada yang lain. Yang lain? Ada tapol yang lain, tapol dari berbagai peristiwa, termasuk tapol
tapol-napol dari peristiwa di Sumatera itu PRRI. ya PRRI segala macamnya itu. Nah, mereka tidak diberi kesempatan yang banyak karena yang mayoritas bertemu tapol-napol itu adalah buru-buru, sehingga mereka bisa menyamakan persepsi untuk menyatukan diri dalam berbagai wadah. Ada yang namanya Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rejim Orde Baru, LPR Crop, ada YPKP 65, Yayasan Penelitian Korban 65 gitu. Melalui lembaga-lembaga itu dia secara tidak langsung mendapatkan pengakuan walaupun tidak menggunakan nama PKI gitu. Nah, mereka inilah yang meneruskan, mewarisi ideologi komunis orang tuanya kepada anak-anaknya. Dengan kata lain, mereka adalah anak-anak ideologis dari paham PKI itu sendiri. Iya. Bagi anak biologis PKI no problem. Pemerintah tidak mendiskriminasi. Ternyata anak PKI yang jadi tentara juga banyak. Ya, yang jadi pejabat pemerintah banyak. Bahkan ada yang jadi gubernur, ya, jadi kabupati, wali kota dan sebagainya. Nah, masalah yang dipersoalkan adalah anak ideologis. Yang dia bicara, aku bangga jadi anak PKI. Seperti yang dinyatakan oleh Rifka Citaning Proletar. Ya, jumlah anak yang ini tidak terukur banyaknya. Karena dendam sejarah, mereka anggap bahwa bapaknya itu korban, bukan pelaku itu. Ini adalah upaya memutarbalikkan fakta sejarah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Apakah dia itu punya latar belakang politik atau hanya latar belakang ekonomi untuk mencari keuntungan, gitu loh. Motifnya bermacam-macam ya? Motifnya bermacam-macam, gitu loh. Nah, sementara pemerintah sendiri yang saya lihat, mereka melegitimasi juga. Sebagai misal ya, pemerintah menyiapkan undang-undang KKR yang sudah diundangkan nomor 27 tahun 2004. Undang-undang KKR ini sudah hampir dilakukan, akhirnya kami gugat ke Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf Pak, undang-undang KKR ini berisi apa ya kalau boleh tahu? Undang-undang KKR itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Oke. Jadi dengan undang-undang ini peristiwa masa lalu itu dicari kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan kemudian kalau pihak yang dinyatakan salah ternyata tidak salah, harus direkonsiliasi. Direkonsiliasi dengan pihak yang lain. Nah, karena jumlah orang PKI tidak terukur, kalau ada undang KKR sama artinya dengan menyatukan orang PKI. Karena itu kami menggugat lewat MK dan menang. Undang-undang itu dibatalkan. Dibatalkan akhirnya. Dibatalkan. Namun demikian, ketika pemerintah beralih ke tangan SBY juga berusaha untuk meminta maaf pada PKI, gitu. Kami bertemu dengan utusannya SBY di Hotel Bidakara Surabaya. Ternyata dari Jatim menolak undang-undang KKR itu, permintaan maaf itu. Ini. Kemudian berikutnya beliau masih tetap ingin menaklukkan saya supaya
bersedia minta maaf. Dipertemukan kami dengan presiden waktu itu. Dengan Pak SBY? Iya. Di mana itu, Pak? Di Hotel Shangri-La, Surabaya. Oke. Ternyata di sana bukan masalah permintaan maaf, tapi aspek yang lain gitu loh. Apa itu, Pak? Aspek yang lain itu kami diminta bantuan untuk mensukseskan pilihan jadi presiden tahap kedua. Oh, dialihkan ke arah situ. Iya. Oke. Gitu. Ini. Setelah Undang-Undang Nomor 27 batal, Undang-Undang KKR 27 batal, ternyata mereka melangkah lagi. Melangkah lagi apa? Ternyata pendidikan sejarah yang menyangkut pemberontakan PKI dihapus Oleh Mendiknas Mendiknas. era Bambang Sudibyo. Oke. Kami komplain pelajaran sejarah yang menyangkut PKI dihidupkan saat itu. Gitu loh. Berikutnya masih tidak terima mereka. PKI masih menuntut legitimasi lagi. Apa? Terakhir ya itu. Bukan terakhir. Kepres nomor 17 tahun 2024 tentang 12 pelanggaran HAM. Pelanggaran berat dinyatakan tahun 65-66 tanpa menyebutkan PKI sebagai pelaku. Loh. Akhirnya membuat bingung masyarakat ini. Loh. Kenapa 65-66 tidak dinyatakan sebagai pelanggaran berat? Ini persoalannya. Ternyata pemerintah jalan terus dan kemudian keluar Impres 1 tahun 24 dan Kepres 4 tahun 24 juga. Yang urgensinya memberikan rehabilitasi, kompensasi itu. Yang urgensinya itu. Tahap berikutnya tentu masih ada yang lain, yaitu Kepres nomor 33 yang menyatakan Bung Karno tidak bersalah dalam peristiwa itu. Artinya selangkah demi selangkah ini berjalan nih, dan ujung ini arahnya menurut Bapak mereka mau ke arah mana sih, Pak? Atau apa sih? Arah endingnya adalah mencabut MPRS nomor 25 tahun 66 yang berisi tentang larangan organisasi PKI dan ajarannya. Kalau itu sudah dicabut oleh MPR sekarang ini, maka PKI berhak untuk hidup lagi sebagai partai politik. Partai politik. Nah, ini yang kita prihatin, mengapa pemerintah tidak jeli dalam melihat ini, gitu. Nggak mungkin pemerintah ini nggak paham. Kalau menurut Bapak sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Pasti pemerintah ini paham dong, nggak mungkin mereka nggak paham, Pak. Ada usaha sistematik ya. Menurut Anton Permana, ada yang secara radikal, ada yang secara berjuis, ada yang oportunis, ada yang belok kanan, belok kiri, gitu. Ada beberapa tipe ya berarti? Iya, tipe itu. Ini nampaknya semuanya jalan. Paling menonjol itu berjuis dan oportunis. Itu. Jadi mereka itu berupaya memanfaatkan kelembagaan pemerintah dengan maksud untuk mendapat keuntungan, terus digunakan untuk comeback-nya Partai Komunis Indonesia itu. Gitu. Oke, nah Pak, ini saya mau tanya sedikit. Kan tadi Bapak bilang mereka sempat mengadakan kayak semacam pertemuan atau konsolidasi di sebuah gedung atau hotel tadi ya. Iya. Kan kalau yang saya dengar itu beritanya bahwa mereka itu dibubarkan. Ada yang dibubarkan kan oleh masyarakat.
ada di beberapa tempat itu saya sempat dengar di TV kalau mereka itu mengadakan pertemuan di sebuah tempat akhirnya masyarakat itu membubarkan paksa lah kasarnya ada yang begitu. Ya. Maksud saya begini Pak, kenapa di saat mereka melakukan itu enggak diajak dialog? Artinya maunya lu apa sih? Nih yuk kita dialog seperti apa? Akhirnya ketemu titik tengahnya gitu yang mereka mau dan yang kita mau. Kenapa nggak seperti itu Pak? Gini, saya tahun 2002, kalau tidak salah tanggal 6 Desember, diundang oleh tokoh-tokoh PKI dengan fasilitasi orang tertentu. Di Hotel Sofan diundang saya. Oke. Iya. Mereka 7 orang dan di sini ada fotonya, masih ada. Oke. Gitu. Nah, mereka menyatakan bahwa Bejo Untung dari LPKP 65 ya. YPKP 65. LPKP 65 Ya, saya kenal itu beliau. adalah oportunis, hanya mencari uang saja. Ini versinya kader PKI yang lain. Oh, sesama kaum kiri ini bisa dibilang ada fraksi-fraksi lagi. Iya, ada fraksi lagi. Oke, terus? Begitu. Saya tidak mudah terpancing itu. Saya hanya ingatkan bahwa tidak ada akibat tanpa sebab. Hukum kasualitas. Iya, hukum kausalitas itu. 65 itu 165 itu Jepang ya. Tahun 45 Jepang memulai perang, dihantam sekutu, kalah. Bukan Jepang harus minta maaf, bukan. Jepang justru harus bayar pampasan perang, ya, pampasan perang. Bukan dia menuntut supaya sekutu minta maaf, Kompensasi. ganti rugi. Seperti tahun 6566, kalau seandainya PKI menang, apa mungkin? Nah, karena PKI kalah, diputar sejarah. Di mana tentara pemerintah diminta untuk minta maaf dan ganti rugi. Dan sekarang sudah hampir berjalan. Maunya minta maaf pada PKI, ganti rugi sudah berjalan. Sudah berjalan ya? Sudah berjalan dari kesaksian saya ketika rapat ekstraponabel di rumahnya Sukatmediun. Ada pengakuan bahwa saya sudah mendapatkan kompensasi. Gitu. Nah, persoalan itu adalah apakah masyarakat atau pemerintah menyadari itu atau memang sengaja membiarkan gitu. Dan apakah masyarakat juga seperti pemerintah itu gitu. Nah di sisi lain Pak, di saat Bapak mendengar dari pihak kiri ini sudah mendapat kompensasi, apakah dari pihak yang dulu juga maaf sebagai korban keganasan PKI ini juga mendapat kompensasi yang sama? Nah, ternyata yang selama ini menuntut kompensasi itu hanya dari pihak PKI. Oke. Dari pihak lain, keluarganya maaf saja ya, keluarganya para jenderal itu, kemudian pemberontak DITI, itu. Apakah mereka juga menuntut kompensasi? Tidak ada. Tidak ada yang kita dengar minta ganti rugi, supaya pemerintah minta maaf, tidak ada. Hanya PKI saja. Ini licik dan pengejutnya PKI. Gitu. Oke. Wah berarti memang ada beberapa pemberontakan tapi hanya PKI sendiri yang meminta ganti rugi dan menyatakan diri sebagai korban dari perspektif Bapak ya? Iya. Oke, seperti itu. Mungkin gini Pak, dari saya tim Jajah Malam ini kan coba menampilkan perspektif secara utuh baik dari sisi kiri maupun sisi kanan. Saya pernah mewawancarai yang mungkin Bapak sebut tadi, Bapak Bejo Untung. Itu kami juga mengenal beliau. Saat saya bertanya ke beliau, mereka tuh nggak pingin apa-apa. Mereka bilang mereka hanya ingin mendapatkan hak serta kewajibannya persis seperti warga negara yang lain. Hanya itu. Dan mereka ingin diakui kalau dulu itu mereka tidak bersalah, Pak. Mereka tidak ingin yang namanya membentuk PKI lagi atau apa seperti hantu PKI lah bahasanya. Kalau menurut Bapak ini gimana, Pak?
partai boleh bubar, Oke. bisa bubar, tapi ajaran kan tetap dihidupkan gitu. Tapi antara ajaran dan lembaga itu kan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke. Partai Komunis Indonesia memang sudah dibubarkan ya atas dasar TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan Undang-Undang nomor 27. Betul. Tentu mereka tidak mungkin mau menerima begitu saja. Buktinya ada LPR Crop, ada YPKP 65 itu. Ini bukti nyata bahwa mereka itu tidak mau menerima stigma yang dituduhkan pada dia dan kemudian partai itu dibubarkan itu. Buktinya ya tadi itu. Kemudian karena perkembangan sosial politik dan mungkin pengaruh teknologi dan sebagainya, Anton Permana menyampaikan bahwa ada tipe komunis radikal, ya. Dia menggunakan kekerasan, ya. Ideologis juga. Ideologis. Kemudian ada komunis berjuis. Dia memanfaatkan institusi-institusi pemerintahan Untuk mengambil berusaha keuntungan. untuk menguasai institusi-institusi itu untuk kemudian digunakan baik untuk pribadi atau untuk kepentingan golongannya. golongannya. Iya. Kemudian ada oportunis. Yang oportunis itu mungkin ya mereka hanya semata-mata mencari duit saja dengan simbol-simbol ya simbol-simbol kebebasan dan lain-lain, termasuk simbol demokrasi itu digunakan oleh mereka. Kemudian yang terakhir itu adalah aliran yang belok kanan bisa, belok kiri bisa. Contohnya LGBT. Contohnya itu adalah kelompok LGBT itu juga diindikasikan ada hubungannya dengan paham itu, gitu loh. Itu ini yang terakhir tadi itu. Selanjutnya yang terkait dengan Pak Harto, ya, yang terkait dengan Pak Harto, ada tuduhan bahwa Pak Harto terlibat dalam G30 SPKI karena dia jenderal. Kenapa tidak? Yang tidak itu bukan Pak Harto saja, banyak jenderal yang tidak di, termasuk Umar Wirahidadi Kusuma segala macamnya. Itu kan jenderal, tidak. Kalau Pak Harto tidak, itu karena posisi mereka itu tidak memegang posisi yang strategis. Sebagai Panglima Kostrad, dia tidak punya pasukan apa-apa, tidak punya senjata apa-apa, sehingga tidak menjadi perhitungan komunis. Tidak dihitung berbahaya. Ya, tidak dihitung berbahaya ini. Itu ya buktinya ya jenderal-jenderal yang lain banyak yang ada masih hidup. Itu Yang selamat juga. ya, ini menyangkut masalah itu. Pak, maaf saya potong sedikit. Tapi ada kabar yang menyatakan bahwa Letkol Untung dan siapa satu lagi itu sempat menghadap Soeharto malam hari sebelum peristiwa penculikan untuk melaporkan ke Pak Harto, ini kita mau ini sedang menculik, dan Pak Harto saat itu hanya diam saja, tidak mengiyakan atau juga tidak melarang gitu. Artinya ini Soeharto ini sendiri dengan diamnya dia saja, kalau memang ini benar, itu menurut saya sudah merupakan sebuah pengkhianatan terhadap Angkatan Darat, Pak. Kalau itu benar, menurut Bapak itu gimana, Pak? Belum ada fakta otentik
yang menunjukkan, Membuktikan. yang buktikan bahwa beliau seperti yang disampaikan tadi itu. Mendapat laporan seperti itu ya? Belum. Sebab mereka itu memang sangat licik sekali. Terutama dalam memutarbalikan fakta sejarah itu. Saya itu kenal baik dengan tokoh dari Angkatan Udara itu, di bawahnya Umar Dhani itu. Siapa? Heru Atmojo? Heru Atmojo. Saya dengan beliau baik sekali. Oh gitu? Iya, sampai beliau akan meninggal itu. Bahkan keluarganya itu, dia nggak ngerti kalau saya itu harukat itu. Keluarganya itu masih mencari siapa dalang daripada sampai Pak menyeret siapa? Heru Atmojo itu. Ikut seminar di Tebuireng segala macamnya itu bersama saya. Sama Anwar Gonggong segala macamnya. Oh, sejarawan itu ya? Sejarawan itu. Oke Pak, ini Bapak sudah memberikan sebuah perspektif ya tentang apa yang terjadi dari sudut pandang Bapak sebagai orang yang bisa saya kategorikan sebagai orang kanan ya saat itu ya Pak ya. Nah, dari semua yang sudah kita rangkum tadi, harapan Bapak ke depannya nih terhadap generasi muda untuk menilai apa yang sebenarnya terjadi di sini itu apa sih Pak? Sebenarnya peraturan perundangan di Indonesia itu sudah tidak diskriminatif. Kalau dulu ada litsus ya, sekarang kan sudah tidak ada litsus lagi. Litsus itu apa maaf Pak? Litian khusus bagi orang-orang PKI. Kayak screening gitu ya? Screening. Oke. Sekarang tidak ada. Karena itu anak biologis PKI bebas menduduki jabatan pemerintahan, jabatan militer itu. Sehingga kita ke depan itu mencoba untuk menghapus masa lalu itu. Dengan tetap menempatkan porsi hukum yang berkait dengan komunis berlaku. Jangan kemudian atas dasar HAM selanjutnya PKI hidup itu tidak bisa. Kalau saya berharap jangan sampai pemerintahan siapapun untuk mencabut kembali TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Jangan sampai itu. Karena itu menurut Bapak ada goalnya mereka ya? Iya. Dan kalau itu terjadi berarti kita mengulang kembali peristiwa sejarah masa lalu. Kita akan konflik lagi. Itu kita tidak ingin ke depan antar generasi kita ini saling bermusuhan satu sama lain. Saling lagi. Oke, brother. Itu sekelumit ya kisah dari sudut pandang seorang saksi sekaligus juga pelaku sejarah tentang peristiwa yang terjadi 1965 menurut perspektif beliau. Mudah-mudahan dari sini semua kita bisa mengambil pelajarannya dan jangan sampai apa yang pernah terjadi dulu akan terulang lagi di masa depan. Karena bagaimanapun juga kita semua adalah anak bangsa yang kedua-duanya bisa dibilang korban dari perang dingin Pak ya. Kita kalau nggak ada itu juga nggak akan saling ya Pak ya. Ya itulah sekelumit bro. Mudah-mudahan lu bisa ngerti karena gue juga masih belajar. Gue Arfi Dajama undur diri dan Bapak Arukat undur diri juga. Semoga yang disampaikan Bapak Arukat ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.